Yesus benar-benar hidup. Amin saudara. Dan di dalam Yesus ada jaminan kehidupan kekal. Nah ayat ini menggenapi untuk bisa mencapai kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Ada syaratnya. Syaratnya jelas. Di ayat 17 tadi dikatakan. Kita baca sekali lagi sama-sama saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi lihat ini syaratnya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh katakan amin. Jadi syaratnya apa? Melakukan kehendak Allah. Nah kita akan belajar ini tentang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita semua yang harus kita lakukan untuk tetap hidup selama-lamanya. Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Ada 3 hal di situ saudara. Kalau saudara baca, saudara sudah pasti tahu. Dan kita akan belajar sama-sama 3 kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Yang pertama, lihat ayat yang ke-16 bagian A. Dikatakan dengan jelas, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Jadi untuk bisa tetap hidup selama-lamanya, yang pertama kehendak Tuhan adalah kita harus mengalahkan yang namanya keinginan daging. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Ini yang pertama yang mau Tuhan ajarkan sama kita. Kalau kita mau hidup kekal, kita mau tetap hidup selama-lamanya, menikmati apa yang Tuhan sediakan, yang pertama adalah kalahkan ini, yang namanya keinginan daging. Apa yang Alkitab katakan tentang keinginan daging? Dalam Galatia 5, saudara kita baca sama-sama. Ayat 19 sampai 21. Galatia 5 19 sampai 21 firman Tuhan bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percaturan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mengerti boleh katakan amin. Saudara, ayat ini kalau kita baca memang ngeri-ngeri sedap saudara. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena ayat ini dekat sekali dengan kita. Betul gak? Saya percaya semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan pasti pernah melanggar yang namanya ini. Setuju gak kira-kira? Ini gak dengar atau apa sih? Kita semua anak-anak Tuhan pasti pernah melanggar ayat ini, betul? Ini keinginan daging, ini perbuatan daging yang dijabarkan oleh Paulus. Dan saya percaya kita semua tanpa terkecuali di ruang ini termasuk saya, kita semua pasti pernah melanggar semua ini. Makanya kalau kita baca ayat ini, perbuatan daging memang agak ngeri-ngeri sedap. Tapi saya mau katakan sama saudara hari ini, perbuatan daging ini, apa yang dijabarkan oleh Paulus itu, nanti saudara boleh simpan ayatnya di rumah, boleh baca lagi, renungkan kembali. Perbuatan-perbuatan daging yang ditulis oleh Paulus di situ, kalau terus dipertahankan, Alkitab katakan dengan jelas, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ini semua tergantung kita. Hari ini Alkitab ajarkan sama kita, Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau kita semua tetap hidup sampai selama-lamanya. Pertama, kalahkan keinginan daging. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini, bagaimana caranya Pak? Betul gak? Bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging? Caranya cuma satu, kita lihat di ayat yang ke-16, Galatia 5 ayat yang ke-16. Bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging? Galatia 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Jadi gimana caranya mengalahkan daging? Kita harus hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak ada cara lain, ini satu-satunya cara. Kita harus hidup oleh roh. Nah saudara, manusia itu saya pernah katakan terdiri dari 3 bagian. Tubuh, kita semua udah tahu, jiwa dan roh. Nah pertempuran yang terjadi setiap hari adalah pertempuran antara 2 sudut, ujung sama ujung. Apa itu? Tubuh sama roh. Di tengah-tengah ada jiwa. Jiwa ini netral. Di dalam jiwa ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Bilang sama saya, pikiran, perasaan, keinginan. Itu semua ada di dalam jiwa. Nah mana yang lebih kuat antara tubuh dan roh akan mempengaruhi jiwa. Kalau hari ini daging kita lebih kuat, maka pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita semua ada perbuatan daging.
binasa. Tapi kalau hari ini roh kita lebih kuat, maka jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita akan masuk ke dalam roh, menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi ini pertempuran antara dua kubu. Jadi untuk bisa mengalahkan daging, tidak ada cara lain, kita harus hidup oleh roh. Nah, makanya roh ini harus diperkuat. Bagaimana caranya? Sama seperti daging. Orang kalau mau kuat, dagingnya dikasih apa? Apa? Jangan ragu-ragu, Pak. Orang kalau mau kuat, dagingnya dikasih makan. Nah, demikian juga dengan roh. Kalau rohnya mau kuat, harus dikasih makan. Bukan cuma daging doang, roh juga harus dikasih makan. Nah, apa makanan roh? Seperti semua orang udah tahu, diingatkan terus menerus. Yang pertama namanya doa. Bilang sama saya doa. Makanan roh yang pertama supaya roh kuat namanya doa. Makanya Yesus bilang dalam Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoa Allah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Nah, ini yang Yesus ajarkan. Jadi makanan daging, makanan roh yang pertama namanya doa. Dan yang paling penting, dengar ini baik-baik. Waktu engkau berdoa, di dalam doa itu kamu harus jujur. Jujur artinya apa, Pak? Saudara harus berani mengakui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Apa yang mengikat hidup saudara sampai saat ini? Mungkin hari ini saya terus iri hati sama orang, Pak. Mungkin hari ini saya terus dengki sama orang, Pak. Saya jahat, Pak, punya niat yang jahat. Mungkin hari ini saya terus terikat dengan pornografi, Pak, percabulan, Pak. Apapun itu, saudara harus berani mengakui jujur di hadapan Tuhan. Kelemahanmu itu apa? Itu dia di dalam doa. Dan waktu kau doa jujur mengakui kelemahanmu, penting itu dalam nama Yesus. Saudara harus doa. Hari ini aku doa, aku percaya ada kuasa Tuhan menghancurkan segala ikatan yang pornografi, ikatan percabulan, apapun itu. Saudara doa tengking, maka percayalah ada kuasa Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melawan semua itu. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Itu yang pertama. Untuk mengalahkan yang namanya daging, kita harus hidup oleh roh, dan roh kita harus kasih makan. Makanan yang pertama adalah doa. Nah, makanan roh yang kedua namanya apa? Firman. Yang kedua adalah firman, saudara. Makanya saudara gini, ketika orang Kristen, kita semua nih baca firman atau dengar firman, kita bilang apa? Firman itu harus disimpan di dalam lubuk hati. Amin. Simpan dalam lubuk hati. Jadi jangan sekedar dengar atau baca kemudian lewat, dengar baca lewat. Tapi harus simpan di dalam lubuk hati. Makanya gini loh, kalau kita ke gereja, kita dengar firman, kemudian kita catat, itu bagus banget. Saya setuju banget. Memang itu yang harus dilakukan oleh anak Tuhan. Datang ke gereja minimal kalau kau nggak bawa pen atau catatan, saudara punya handphone, catat minimal ayat. Supaya apa? Ketika kau sampai rumah nanti, kau bisa buku kembali, kau bisa renungkan kembali. Setuju boleh katakan amin, saudara. Perkatakan itu. Baca, mungkin di gereja nggak sempat baca terlalu cepat waktunya, tapi di rumah kau punya waktu baca itu, renungkan, simpan dalam lubuk hati. Oh iya, ini yang Tuhan mau, ini yang mau Tuhan ajarkan sama saya. Saya harus buang semua ini, saya harus lakukan ini, saya nggak boleh takut lagi, saya nggak boleh khawatir lagi, saya nggak boleh begitu lagi. Renungkan itu, simpan dalam lubuk hati, perkataan itu. Itulah yang menjadi makanan dan kekuatan bagi roh kita untuk mengalahkan daging. Kalau setuju bilang amin, saudara. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, kasih makan dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, apa makanan roh kita? Adalah penyembahan. Itu yang ketiga. Setuju boleh katakan amin. Yes. Jangan anggap remeh pujian dan penyembahan. Manusia diciptakan dengan roh. Beda dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan nggak punya roh. Tapi manusia dikasih roh. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita dikasih roh, bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya kita penting, waktu kita menyembahlah sungguh-sungguh. Jangan waktu menyembah, posisi badanmu nyolot. Ada orang yang begitu, saudara. Saya pernah bersaksi. Kita lagi nyembah dulu waktu saya jadi WL. Lagi nyembah, banyak yang kemudian tutup mata, dan ada juga yang nangis. Saya lihat, memang kalau bagi menyembah itu kita nggak bisa tahu. Kadang-kadang kita nangis, bukan karena kita cengeng, tapi karena kuasa Tuhan bekerja. Bilang amin, saudara. Ya. Ketika lagi nyembah ada yang nangis, tapi saya lihat ada satu keluarga 4 orang, 4 lama, mama, anak yang tua, berdiri lihat WL begini, saudara. Saya langsung terintimidasi, saya ambil roboh, karena kuasanya besar banget. Saya lihat orang-orang seperti itu, takut saya, jujur. Nah, ini terjadi waktu di gereja kita lagi nyembah, posisinya nggak enak, gesturnya tuh kayak menantang banget, padahal
posisi dalam menyembah Tuhan, tangan kita harus diangkat. Kenapa? Karena kita tanda berserah sama Tuhan, menyerah. Katakan amin, saudara. Nah ini dia koneksi sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Ini yang pertama yang firman Tuhan ajarkan sama kita. Kalau kita mau tetap hidup selama-lamanya, semua yang ada di dunia ini, yang pertama dikatakan keinginan daging. Itulah yang pertama-tama harus kita kalahkan. Amin. Kalahkan yang namanya keinginan daging. Bagaimana caranya? Kita harus hidup oleh Roh. Maka dari itu roh kita harus dikasih makan. Roh kita harus dibuat kuat. Supaya apa? Supaya roh kita bisa menguasai jiwa kita, bisa mengalahkan yang namanya daging. Bagaimana caranya? Melalui doa, firman, dan penyembahan. Lakukan itu setiap hari dalam hidupmu. Kasih makan rohmu. Kalau rohmu kuat, maka rohmu pasti akan mengalahkan kedagingan. Kalau daging kita kalah, maka engkau dan aku kita semua tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita lihat sama-sama di ayat yang ke-16 lagi bagian yang B. Apa kehendak Allah yang kedua untuk kita tetap hidup selama-lamanya? Yang kedua, setelah keinginan daging dikatakan dan keinginan apa? Mata. Jadi yang kedua yang harus kita kalahkan namanya keinginan mata. Setelah mengalahkan keinginan daging, kita harus mengalahkan keinginan mata. Nah saudara, apa yang kita katakan tentang mata? Mata itu adalah pelita tubuh. Dikatakan dengan jelas, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kenapa begitu? Karena mata ini sumber masuknya segala keinginan. Orang kalau nggak melihat, nggak mungkin punya keinginan. Kalau saudara nggak percaya, bukti. Hari ini mungkin saudara pulang, kan masih libur, seminggu tutup mata. Minggu depan datang kemari, coba lihat apa yang terjadi. Coba. Orang kalau nggak melihat, nggak mungkin ada keinginan. Mata ini sumber masuknya segala keinginan. Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Ini ada orang Kristen dari sini. Tahu Hawa? Tantenya Adam, tahu? Tantenya atau kakaknya? Lupain aja deh. Kamu sendiri masih ngambil alih. Saudara tahu Hawa? Tahu. Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Nakal. Kita bilang karena dia melihat buah dari pohon terlarang itu indah, lezat, bagus kelihatannya. Makanya dia pengen makan itu. Dia lihat, semua dari mana? Siapa lagi? Ada Lot. Lot jatuh dalam dosa karena apa? Mata. Waktu gembala-gembalanya bertengkar, gembala dia dan gembala Abraham, orang bilang jangan ribut bro, tenang aja. Negeri ini terbuka untuk kita. Kamu pilih mau mana? Kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kemudian Lot melayangkan pandangnya kemana? Ke lembah Yordan. Mata, ya. Wah, lembah Yordan, banyak air yang bagus. Dia pilih lembah itu karena mata. Akhirnya dia apa? Dia kemah di situ di lembah Yordan, di mana dekat Sodom. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Dia mengerti boleh katakan amin. Semua karena mata. Siapa lagi? Ada Daud. Betul nggak? Daud jatuh dalam dosa karena apa? Mata. Orang satu kali sore-sore lagi jalan-jalan sore, lagi jalan-jalan enak di atas istana, tiba-tiba dia lihat ke bawah. Ada cewek mandi. Tutup mata nggak lihat. Tapi saya nggak lihat. Ya bukan dia lihat. Ada cewek lagi mandi. Memang sebenarnya kurang ajar itu dari siapa? Kenapa saya bilang kurang ajar? Karena dia mandi di luar, saudara. Orang kan harusnya mandi di dalam, betul ya? Tapi dia mandi di luar. Daud dia orang lagi mandi dia lihat, makanya jatuh dalam perzinahan. Semua karena mata. Bahkan bukan cuma itu. Yesus waktu di padang gurun dicobai oleh iblis. Saudara lihat, baca apa yang firman Tuhan katakan. Waktu di padang gurun Yesus dicobai oleh iblis. Iblis membawa Yesus ke tempat atau ke gunung yang sangat tinggi, betul? Di atas gunung itu diapain? Iblis memperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan diperlihatkan. Kasih lihat dulu. Jadi ini dia sumber masuknya keinginan. Semua berawal dari mata. Makanya yang kedua yang harus kita kalahkan namanya keinginan mata. Yakobus bilang begini, saudara lihat baik-baik. Dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan bilang begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena apa?
dia diseret dan dipikat oleh. Nah, bagaimana caranya orang bisa terpikat? Karena apa? Karena melihat, betul. Waktu melihat, dia terpikat, timbul keinginan. Makanya dicobai oleh itu. Jadi semua berawal dari mata. Nah, ini yang kedua Tuhan mengajarkan sama kita. Mulai hari ini belajarlah untuk kita selalu menjaga mata kita. Kita menjaga apa yang kita lihat. Nah, selalu saya ingatkan sama jemaat Tuhan. Saya terus ingatkan ini, tak akan pernah bosan, dan saya akan terus ingatkan ini. Kalau catat ini baik-baik. Jangan lihat apa yang gak perlu kita lihat. Minimal amin deh, tolong saya deh. Ya tolonglah, ya dikit lagi lah udah selesai. Minimal seperti orang yang nyimak itu atau gimana deh, tolong. Ya kan? Saya ulang sekali lagi, jangan lihat apa yang gak perlu kita lihat. Pegang itu baik-baik. Saudara, gak perlu sibuk nyatin kehidupan orang. Amin. Gak perlu sibuk lihatin milik orang. Amin. Gak perlu kita sibuk. Kenapa? Karena kalau kita terus lihatin kehidupan orang, milik orang, di situ ada celah. Coba saya tanya jujur sama saudara ya, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Yang jawab jujur pasti masuk surga nih. Tapi yang gak jawab, terserah mau masuk mana. Tuhan catat, jujur ya, janji ya. Janji nggak nih? Ya. Kalau nggak janji mau nggak jadi nih? Ya. Janji ya jujur ya? Jangan ada dusta ya. Saya bertanya sama saudara, waktu selama ini kita pasti pernah melihat kehidupan orang, betul ya? Kita pernah melihat kehidupan orang. Saya mau tanya, waktu saudara lihat kehidupan orang atau kehidupan orang, pernah nggak timbul di hati? Pernah. Itu dia. Pernah rasa iri nggak sama orang? Pernah. Pernah kan? Itu celah bukan? Celah. Itu yang bisa lakukan. Makanya saya terus katakan, jangan lihat apa yang tak perlu kita lihat. Jangan sibuk lihatin hidup orang, jangan sibuk lihatin milik orang. Kenapa? Karena ada celah di situ. Saudara akan iri, saudara akan berontak dan mungkin brengsek. Kenapa dia diberkati? Kenapa dia bisa jalan-jalan terus? Nah, ya itu yang terjadi. Tadi saya sudah tanya kan, betul? Kita semua pasti pernah timbul rasa iri, betul nggak? Untuk kita lihat kehidupan orang, nah, makanya jangan lakukan itu. Mulai hari ini, jaga mata kita. Jaga apa yang kita lihat. Jangan lihat apa yang tak perlu kita lihat. Yang Tuhan mau kita melihat ke arah satu hal. Apa itu? Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama sudah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Tuhan mau hari ini matamu hanya tertuju pada Yesus, bukan yang lain. Jangan lihat yang lain, tapi lihat Yesus. Boleh katakan amin sudah. Amin. Maka yang tertuju pada Yesus akan membawa kita kepada iman. Dan iman itu, maka yang tertuju pada Yesus akan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna akan melahirkan ketaatan. Catat itu baik-baik. Iman yang sempurna pasti akan melahirkan ketaatan. Semua berawal dari mata yang tertuju kepada Yesus. Maka lihat Yesus, iman kita disempurnakan oleh Tuhan. Semakin bertumbuh dan sempurna, maka pasti taat. Karena gini, ketaatan tanpa iman itu mungkin. Orang bisa taat tanpa iman. Anak-anak taat sama orang tua tanpa iman, itu bisa nggak? Bisa. Kita anak buah taat sama bos tanpa iman, itu bisa nggak? Bisa. Jadi taat tanpa iman itu bisa. Tapi iman tanpa ketaatan itu mustahil. Kalau hari ini kita bilang kita beriman sama Tuhan, tapi kita nggak mau taat, mustahil. Saudara nggak beriman sama Yesus. Makanya untuk bisa menumbuhkan iman, untuk bisa menyempurnakan iman kita, mata tertuju kepada Yesus. Dan itu akan membawa iman kita pada kesempurnaan. Iman yang sempurna akan melahirkan ketaatan. Orang yang taat pasti akan tetap hidup selama-lamanya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, yang kita harus mengalahkan keinginan mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Coba kita lihat kembali ayat yang ke-16 di bagian yang terakhir, saudara. Serta apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Jadi tiga hal ini. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga yang harus kita kalahkan adalah keangkuhan hidup.
Ketika hari ini yang semua ada di dunia, kita bilang semua kita hari ini ada di dalam dunia. Hati-hati. Yang ketiga yang harus kita kalahkan namanya keangkuhan hidup. Nah, apa itu artinya keangkuhan hidup? Saudara, kata keangkuhan dari kata dasar angkuh. Artinya gini, tinggi hati, sombong, congkak. Tinggi hati, sombong, congkak. Nah, kemudian kalau kita harus mengartikan keangkuhan hidup, apa itu? Sudah coba saya catat begini. Keangkuhan hidup adalah begini: menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri sendiri. Setuju gak kira-kira? Ini keangkuhan hidup. Ketika kita memandang diri kita itu berlebihan, dan ketika kita memandang orang lain lebih rendah dari kita, itu namanya keangkuhan hidup. Hati-hati, keangkuhan hidup dosa yang mematikan. Dan seringkali tidak disadari oleh orang. Tapi hari ini kita belajar rinciannya firman Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu perumpamaan dari Yesus. Ini perumpamaan bagus banget. Coba kita baca sama-sama. Sedikit doang. 18. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain. Lihat. Sesuai dengan tadi deskripsi saya. Betul ya? Yesus ngomong kepada siapa? Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menganggap dirinya benar, dan orang-orang yang memandang rendah semua orang lain. Lihat, ini keangkuhan. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lihat baik-baik. Ayo selanjutnya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah yang mengucapkan. Kemudian ayo, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Lihat baik-baik. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kenapa? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lihat, dia berdoa gitu. Menganggap dirinya hebat, tinggi, memandang dirinya terlalu besar, tinggi. Lihat, kemudian ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Lihat. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, orang ini, si pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Lihat. Dan orang lain itu, si Farisi ini, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang setuju boleh katakan amin. Ini adalah satu perumpamaan yang sederhana, tapi Tuhan mengajarkan sama kita, mari buang keangkuhan itu, buang semua itu. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan merasa diri kita, jangan memandang terlalu tinggi akan diri kita. Jangan memandang orang lain terlalu rendah. Jangan saudara. Karena orang yang seperti ini akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang seperti ini akan kehilangan yang namanya kehidupan berkah, keselamatan itu akan hilang. Nah, hari ini saya mau ingatkan sama saudara terakhir, saudara, dengar baik-baik. Kita harus sadar selama kita hidup, siapapun itu, kita semua sama di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Selama kita bernafas, selama kita hidup, siapapun kita semua sama di mata Tuhan. Gak ada orang yang lebih baik atau lebih buruk, gak ada orang yang lebih wangi atau lebih bau. Mengerti maksudnya? Kita semua sama di mata Tuhan. Selama masih hidup, semua peroleh kesempatan yang sama. Sama-sama disayangi oleh Tuhan, sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Yang membuat perbedaan adalah ketika nanti kita sudah mati. Itulah hari di mana Tuhan akan menghakimi menurut perbuatannya. Tapi selama kita masih hidup, kita semua sama dan kita semua berharga di mata Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Jadi mulai hari ini, buang ini. Kalau kita mau tetap hidup selama-lamanya, buang. Mulai hari ini renungkan ini. Makanya saya bilang, catat firman ini, catat ayat ini, pulang ke rumah renungkan. Selama ini saya berhitung. Coba lihat. Kalau selama ini saudara menghargai dirimu terlalu tinggi. Saya rajin gereja, saya rajin ibadah, saya rajin puasa, saya rajin menyembah, saya rajin baca firman, saya berbuat baik terus. Wah, sekarang itu saya Tuhan, hati-hati. Itu keangkuhan hidup. Orang-orang seperti ini pasti akan direndahkan oleh Tuhan.
ini kau selalu memandang rendah orang lain, kau menghakimi orang lain, hati-hati, kau menghakimi yang selamat. Tapi hari ini sadar itu, siapapun kita berharga di mata Tuhan. Jadi kasihilah sesama kita. Boleh katakan amin, saudara? Amin. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Lakukanlah selalu yang baik dan benar. Jadilah terang dimanapun kita berada. Kalau kita bisa lakukan itu, saudara, maka saudara orang akan lihat melalui hidup kita, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, saudara, dengar baik-baik, kita pasti akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan nggak ya paling-paling buat Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama, saudara, kita pakai berdiri. Kita mau datang sama Tuhan dalam hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat Tuhan malam hari ini. Kami akan menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, tetap hidup untuk selama-lamanya. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sama-sama angkat suara kita bahwa Tuhan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kupulihkanku, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Bilang sama Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati kita buat Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Yes. Di altar-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, pejamkan mata, angkat tanganmu, buka hatimu, angkat suaramu. Ku buka hati berserah penuh. Kau ambil alih. Suara-suara itu paling bagus.
Tuhan sampaikan bagi setiap kami di tempat ini pada malam hari ini. Kami percaya setiap kata kalimat firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi memuatkan setiap kami, memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Yang kami percaya kami bukan hanya jadi pendengar akan kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mampukan setiap kami untuk kami bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi berkat, juga menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Ferry sudah memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Kami doa, kami percaya di mana pun Tuhan tempatkan kembali Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Dalam bekerja bersama dengan keluarga, bersama dengan tim, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus selalu diberkati, naik tidak berturun, selalu menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Maka sebentar kami akan berikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kembali berkati setiap tangan-tangan yang kami berikan persembahan pada malam hari ini, memberkati pekerjaan, usaha, studi sekolah, kuliah. Tuhan yang berkati dengan luar biasa, bahkan Tuhan yang gantikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk produksi kami. Siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dulu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya, yang siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
setiap kita belum terima tubuh darah Tuhan Yesus, boleh angkat tangan saudara. Jika saudara sama-sama kita boleh bagi berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita siapa nanti kita sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan kita dengan iman dengan percaya kita. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Angkat roti bersama-sama yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai malam hari ini kami tolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita makan sama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan anggur bersama-sama yang kami bentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga surga, doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh. Kami percaya malam hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista, tumor. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak ada TBC. Kami tolak sakit lever. Ginjal kami sehat, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak segala virus, kuman, dan bakteri. Kami percaya darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara, jangan diminum dulu. Saudara masing-masing boleh doa sejenak, naikkan doa syukurmu sama Tuhan. Berkati selalu Pak Edwin, Ibu Cecilia bersama anak dan keluarga dalam berkat Tuhan yang sempurna. Berdoa untuk Pak Herman, Ibu Rika juga bersama keluarga selalu diberkati Tuhan. Pak Michael, Ibu Yemima juga bersama keluarga selalu disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Berdoa untuk Ibu Wanda bersama Michelle, diberkati Tuhan. Berdoa untuk Ibu Inge juga Dakna bersama keluarga, diberkati Tuhan. Seluruh yang hadir kami doa malam hari ini semuanya pasti diberkati Tuhan. Mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada kepala sidang kami untuk diucapkan perjamuan kudus ini kuasanya. Lebih dari roti mana? Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana? Selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Kedua, dengan roti mana? Selama 40 tahun setiap hari jubah baru. Artinya mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa.
pesta di surga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Kami tidak gagal, tidak rugi. Doa kami, setiap utang-utang pribadi lunas dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mana bahaya celaka, untuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama saudara. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama setiap kita telah terima kemuliaan Tuhan Yesus, sama-sama kita percaya imani karena Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan benar bagi cara terhatinya. Maka pada malam hari percayalah Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Tuhan. Maka percayalah kita minta apa saja, kita pasti akan beriman. Kembali bagi berdiri sama-sama dan kedua tangan kita di depan Tuhan. Kita bersyukur buat tubuh darah Tuhan. Tubuh Yesus menyembuhkanku. Karena manusia serupa segambar dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus adalah minyak urapan yang turun dari surga, minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, bahkan mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari yang sangat diberkati Tuhan. Kami sudah terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi bagi kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan, yang dalam beban, masalah, pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Doa kami berkati selalu jemaatmu yang hadir pulang dari tempat ini, kemanapun mereka melangkah, tempat yang mereka injak selalu diberkati Tuhan. Memberkati kepala sidang kami terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, selalu diberkati Tuhan. Bersama Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, semua dalam berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berdoa untuk Pendeta Hartono, Buliana bersama anak-anak dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Berdoa untuk Pak Dodi, untuk Farel bersama keluarga semua diberkati Tuhan. Berdoa untuk Persibider, yaitu saudara Beb bersama istri anak keluarga diberkati Tuhan. Berdoa untuk Pak Danloji dan tim musik semua diberkati. Person Singers, Asyar, Salmen, Sama Kolektan, tim hamba, Mario dan Elat bersama dengan keluarga mereka semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami datang dengan berkat. Kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat dari surga. Aminkan setiap ada berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkatnya kau naik dan bukan turun, dijadikannya kau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang kau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku, kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan Yesus. Kaulah Yesus. Hallelujah.